Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu ada menguatkan dan menghiburkan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga, keringlah pohon ara itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, para petani kakao di Ghana menebang ribuan pohon kakao yang tidak berbuah dan tidak produktif, serta menanam bibit pohon kakao yang baru yang diharapkan akan berbuah lebat. Meresponi akan peristiwa ini, pemerintah Ghana melalui sebuah organisasi bernama Kokobot di tahun 2017 berjanji akan memberikan insentif kepada para petani yang menebang pohon kakao mereka supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sampai bibit baru yang mereka tanam menjadi pohon yang menghasilkan buah. Peristiwa petani menebang pohon karena tidak berbuah seringkali terjadi. Dan di dalam ayat ini kita melihat satu peristiwa di mana Tuhan Yesus berkata-kata kepada pohon ara yang tidak berbuah bahwa pohon itu tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan pohon itu pun menjadi kering. Kita perhatikan kembali Matius 21 ayat 19 ini. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kadangkala peristiwa yang terjadi dan tertulis dalam ayat ini ditanggapi secara negatif dan dipakai untuk mendiskreditkan sikap Tuhan Yesus. Tidak jarang juga muncul pertanyaan mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini sehingga kering. Tapi di sini saudara kita melihat satu intinya, bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas ciptaannya. Dia dapat menghidupkan dan dapat mematikan, sebab dialah Tuhan, dialah Allah. Dan adalah suatu hal yang wajar kalau sebuah pohon yang harusnya berbuah tapi tidak menghasilkan buah, maka pohon itu akan ditebang oleh para petani dengan harapan akan ada pohon lain yang baru yang mereka tanam dan akan menghasilkan buah yang lebat. Apa yang tertulis di dalam ayat ini mempunyai makna secara rohani buat kita. Pohon ara seringkali dipakai sebagai simbol untuk menunjukkan tentang bangsa Israel, tentang umat Tuhan. Pohon ara seringkali dijadikan metafora untuk menggambarkan tentang bangsa Israel. Tuhan mau bangsa itu berbuah, tapi tidak juga berbuah. Dan bukan hanya Israel lahiriah saja, tapi kita semua orang-orang percaya yang adalah Israel secara rohani diinginkan oleh Tuhan untuk menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Dalam Yeremia 8 ayat 13, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di situ tertulis firman Tuhan, ingin sekali aku mengumpulkan umatku seperti orang mengumpulkan hasil tanahnya. Tetapi umatku seperti pohon anggur dan pohon ara yang tidak berbuah. Bahkan daun-daunnya pun sudah layu. Itu sebabnya aku telah mengizinkan orang asing datang dan menguasai negeri mereka. Aku, Tuhan, telah berbicara. Tuhan mau saudara dan saya berbuah yang baik.
menjalani cara hidup yang benar di hadapan Tuhan, menjadi saksi-saksinya, menjadi terangnya bagi dunia yang gelap ini. Tuhan mau agar dalam hidup kita ada buah roh, ada buah pertobatan, dan buah pelayanan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan waktu hidup yang Tuhan percayakan berlalu begitu saja tanpa kita menghasilkan buah. Hasilkan buah yang baik, hasilkan buah pertobatan, hasilkan buah pelayanan, dan biarlah buah roh ada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan, menegur kami, untuk kami tidak membiarkan diri kami tidak ada buah yang dihasilkan. Kami mau Tuhan, agar kehidupan kami berbuah seperti kehendak-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya bersantai-santai saja, menjalani kehidupan ini tanpa satu tujuan, tanpa sikap yang benar untuk mentaati firman-Mu. Pimpin kami, baharui kami, ampuni kami, kuduskan kami Tuhan, dan tolong kami supaya kami menghasilkan buah-buah sebagaimana yang Tuhan rindukan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kembali kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, bangkitkan semangat yang berputus asa, lepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan berikan jalan keluar, mujizat-Mu yang heran dinyatakan bagi yang sedang dalam persoalan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dan curahkanlah roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu, mengalami kelahiran baru, dan hidup dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan kami, Bapa kami yang kekal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa menghasilkan buah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.